Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Berikut ini saya akan mengulas beberapa peristiwa penting yang menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintah kita saat ini. Mari kita bedah satu persatu rentetan peristiwa yang belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial. Kalau kita perhatikan benang merahnya, isu-isu berputar di sekitar sentimen identitas, gesekan sosial di akar rumput, serta benturan antara regulasi formal dan hak konstitusional. Biar kita paham duduk perkaranya secara objektif, izinkan saya untuk mengulasnya secara sederhana. Yang pertama, pembubaran ibadah di Tangerang dan Bantul. Ini isu kebebasan beribadah yang tentu berhadapan dengan izin. Dua kasus ini punya pola yang sama, yang sangat mirip, dan aktivis ibadah komunitas minoritas dibangun. Belum rampung, lalu datang protes atau tindakan pembubaran oleh sekelompok warga atau ormas. Kasus Tangerang, kejadiannya menimpa jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Setelah ibadah Jumat Agung, bangunan rumah doa tersebut didatangi warga dan berujung pada penyegelan resmi oleh Satpol PP. Alasan formalnya adalah masalah perizinan atau belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk tempat ibadah. Kasus Bantul baru saja terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 terhadap jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon, Bantul. Aktivitas ibadah digerebek dan diprotes oleh ormas. Salah satunya adalah Front Jihad Islam dengan alasan legalitas operasional rumah ibadah. Kasus ini sempat membuat Sultan Hamengkubuwono ke-10 angkat bicara dan Bupati Bantul menegaskan bahwa tindakan persekusi atau intimidasi saat ibadah tidak bisa dibenarkan oleh konstitusi. Meskipun ada surat keberatan dan warga, saat ini kegiatan dihentikan sementara Polda DIY demi kondusivitas sambil pihak gereja melengkapi izin. Poin kuncinya adalah konflik seperti ini terus berulang karena adanya benturan antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan ditengarai adanya peraturan bersama dua menteri atau PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang syarat pendirian rumah ibadat secara administratif sangat berat di tingkat akar rumput. Protes warung makan daging babi di Sukoharjo di Jawa Tengah. Gesekan sosial ternyata tidak cuma soal tempat ibadah, tapi juga merembet ke urusan isi piring. Duduk perkara warga Sudimoro, Desa Parangjoro, Sukoharjo menggelar aksi protes terhadap warung bernama Mie dan Babi tepi sawah. Warga menuntut agar menu non-halal atau babi dihilangkan jika warung mau tetap beroperasi di wilayah mereka, dengan dalih menjaga kenyamanan lingkungan mayoritas Muslim yang ada di daerah tersebut. Sisi hukum dan pelaku usaha pemilik warung tetap buka dan menegaskan tidak ada hukum atau perda yang dilanggar. Warung tersebut lokasinya jauh dari pemukiman atau area pabrik dan sejak awal sudah memasang label non-halal. Secara jelas di papan namanya,
Jadi tidak ada unsur penipuan konsumen. Poin kunci ini adalah potret over regulation tidak resmi oleh kelompok masyarakat. Secara hukum, babi adalah hewan ternak legal dan pengusaha berhak berjualan selama jujur dengan informasinya. Pemaksaan kehendak agar semua warung mengikuti standar satu golongan justru mencederai prinsip keberagaman ekonomi dan toleransi. Yang ketiga adalah film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Jangan terkecoh dengan judulnya. Ini bukan film tetapi kuliner atau mukbang, melainkan sebuah film dokumenter investigatif yang sangat serius karya sutradara Dandi Laksono dan Sipri Pajudale yang dirilis oleh Watchdog dengan kawan-kawan. Apa isi filmnya? Film ini menyoroti nasib masyarakat adat di Papua Selatan atau suku Marin, Yei dan Awi yang tanah leluhurnya dan hutan digusur demi proyek strategis nasional seperti perkebunan sawit, tebu, dan bioetanol dan industri pangan skala besar. Arti judul Pesta Babi di Papua. Tradisi Pesta Babi adalah simbol sakral untuk rasa syukur, rekonsiliasi perdamaian antar suku, dan pemersatu komunitas. Dan film ini menggunakan istilah tersebut dengan metafora satir. Di satu sisi tradisi mereka terancam punah karena hutannya habis. Di sisi lain para penguasa dan korporasi raksasa justru sedang berpesta rakus membagi-bagi tanah adat mereka. Kenapa ramai diprotes? Karena isunya sangat sensitif atau menyentuh militerisasi lahan dan kritik keras ke pemerintah. Penayangan film ini mendapat penolakan di beberapa daerah. Misalnya acara nonton bareng di UIN Mataram sempat dibubarkan paksa hanya beberapa menit setelah film diputar dan ditolak oleh KNPI di Kalimantan Selatan. Garis besarnya biar kasih paham. Kalau dirangkum ketiga fenomena di atas memperlihatkan dua masalah besar yang sedang dihadapi bangsa kita. Di Jawa Tengah, Tangerang, Bantul, Sukoharjo, ada kecenderungan kelompok mayoritas di tingkat lokal mencoba mendikte ruang publik baik di dalam hal menentukan siapa yang boleh beribadah di lingkungan mereka hingga apa yang boleh dimakan atau dijual di sana. Di luar Pulau Jawa, dalam hal ini Papua, dokumenter Pesta Babi ada ketimpangan kuasa yang nyata di mana masyarakat adat minoritas harus tersingkir di ruang hidupnya sendiri demi ambisi proyek ekonomi berlabel ketahanan pangan nasional. Catatan ini sebagai bahan refleksi untuk para pembaca atau para penonton yang menyimak tiga informasi penting ini, mulai dari pembubaran ibadah yang terjadi di Tangerang, kemudian soal penjualan babi di Jawa Tengah, dan yang terakhir kejadian yang ada di Bantul. Sekiranya catatan ini menjadi hal penting dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang mencerna tiga persoalan ini yang sangat ramai di media sosial. Selamat malam, sampai jumpa kembali pada saat berikutnya dengan isu dan hal yang lain. Terima kasih, selamat malam.